Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi dari kelas 10 TKR 1. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang pembelajaran jarak jauh. Semenjak diberlakukannya masa darurat COVID-19 pada tanggal 16 Maret 2020, hampir seluruh sekolah di Indonesia mengambil kebijakan untuk pembelajaran via daring atau disebut dengan pembelajaran jarak jauh. Dengan adanya pembelajaran daring, guru dan peserta didik sama-sama belajar untuk memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Dalam melaksanakan pembelajaran daring, dengan berbagai keterbatasan kemampuan, sarana dan prasarana berupa handphone, laptop, dan jaringan bagi guru dan peserta didik serta kemampuan yang masih terbatas, dalam pemanfaatan teknologi membuat pelaksanaan pembelajaran daring harus tetap diupayakan berjalan agar proses transformasi ilmu pengetahuan kepada peserta didik tidak terganggu. Aplikasi yang digunakan saat e-learning atau pembelajaran jarak jauh diterapkan antara lain yaitu Google Meet, Zoom Meeting, Discord, Google Classroom, Edmodo, WhatsApp, WPS Office, dan lain sebagainya. Medianya bisa berupa PowerPoint atau PPT, bisa berbentuk video, bisa berbentuk catatan dalam bentuk dokumen, dan dalam bentuk lainnya. Penerapan e-learning atau pembelajaran jarak jauh memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan penerapan e-learning atau pembelajaran jarak jauh antara lain yaitu 1. Dapat diakses dengan mudah. Cukup menggunakan smartphone atau perangkat teknologi lain seperti laptop yang terhubung dengan internet, Anda sudah bisa mengakses materi yang ingin dipelajari. Dengan menerapkan e-learning atau pembelajaran jarak jauh, Anda dapat melakukan kegiatan pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Yang kedua yaitu biaya lebih terjangkau tentunya. Kita semua ingin menambah ilmu pengetahuan tanpa kendala keuangan. Dengan bermodalkan paket data internet, Anda dapat mengakses berbagai materi pembelajaran tanpa khawatir ketinggalan pelajaran apabila tidak hadir. Yang ketiga yaitu waktu belajar fleksibel. Biasanya kebanyakan orang yang ingin belajar lagi tidak memiliki waktu yang cukup. Salah satu alasannya mungkin karena waktu Anda sudah digunakan untuk bekerja dan belajar. Pembelajaran berbasis digital atau e-learning ini adalah solusinya. Waktu untuk belajar bisa dilakukan kapan saja tanpa terikat dengan jam belajar. Yang keempat yaitu wawasan yang luas. Dengan menerapkan e-learning atau pembelajaran jarak jauh, tentunya Anda akan menemukan banyak hal yang semula belum Anda ketahui. Hal ini disebabkan beberapa materi pembelajaran yang tersedia pada e-learning belum tersedia dalam media cetak seperti buku yang sering digunakan dalam metode belajar mengajar konvensional. Berbeda dengan pembelajaran melalui tatap muka yang dilakukan dengan membaca buku. Kekurangan penerapan e-learning atau pembelajaran jarak jauh antara lain yaitu 1. Keterbatasan akses internet. Salah satu kekurangan metode pembelajaran e-learning adalah terbatasnya akses internet. Jika Anda berada di daerah yang tidak mendapatkan jangkauan internet stabil, maka akan sulit bagi Anda untuk mengakses layanan e-learning. Hal ini tentunya masih banyak terjadi di Indonesia, mengingat beberapa daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar masih belum terjangkau akses internet. Selain itu, harga pemakaian data internet juga masih dirasa cukup mahal untuk beberapa kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini menyebabkan kemampuan untuk memanfaatkan e-learning masih dianggap sebagai suatu keistimewaan. Yang kedua yaitu berkurangnya interaksi dengan pengajar. Beberapa metode pembelajaran e-learning atau pembelajaran jarak jauh bersifat satu arah. Hal tersebut menyebabkan interaksi pengajar dan siswa menjadi berkurang, sehingga akan sulit bagi Anda untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai materi yang sukar dipahami. Yang ketiga yaitu pemahaman terhadap materi. Materi yang diajarkan dalam e-learning atau pembelajaran jarak jauh direspon berdasarkan tingkat pemahaman yang berbeda-beda, tergantung pada kemampuan si pengguna. Beberapa orang mungkin dapat menangkap materi dengan lebih cepat hanya dengan membaca. Namun, ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama sampai benar-benar paham. Bahkan, ada juga yang membutuhkan penjelasan dari orang lain agar dapat memahami materi yang dipelajari. Yang keempat yaitu minimnya pengawasan dalam belajar. Kurangnya pengawasan dalam melakukan pembelajaran secara daring membuat pengguna e-learning atau pembelajaran jarak jauh kadang kehilangan fokus. Dengan adanya kemudahan akses, beberapa pengguna cenderung menunda-nunda waktu belajar. Perlu kesadaran diri sendiri agar proses belajar dengan metode daring menjadi terarah dan mencapai tujuan. Di saat pembelajaran jarak jauh atau e-learning pasti akan menimbulkan kebosanan yang akan menyebabkan kemalasan pada diri kita untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru pengajar. Kita dapat melakukan beberapa hal berikut ini untuk mengatasi kebosanan, yaitu olahraga, melakukan hobi, berkebun, menonton film favorit, bermain game, bertemu teman via online, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan singkat dari saya yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.